warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan saudaraku seiman, kita masuk hadis ke 750 kalau nggak salah. Wa Abdullah bin Muawiyah al-Ghadiri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathun man fa'alahunna faqad ta'ima ta'mal iman. Man abada Allah wahdah wa alima an la ilaha illallah wa a'ta zakata malihi tayyibatan biha nafsuh rafidatan alaihi kull am wa lam yu'til harimah wala darinah wala maridah wala syarat al-la'imah walakin min wasati amwalikum fa inna allaha lam yas'alkum khairahu wa lam ya'murkum bisyarrih. Rawahu Abu Daud. Ada 3 perkara, siapa yang melakukannya maka ia merasakan manisnya iman. Yang pertama, orang yang beribadah kepada Allah saja dan ia berilmu tentang la ilaha illallah. Yang kedua, orang yang memberi zakat hartanya dengan keridhaan jiwanya. Rafidatan alaihi kull am. Rafidah artinya i'anah, artinya yang membantu dia untuk membayarnya setiap tahun itu, yaitu keridhaan jiwanya tersebut. Dan ia tidak mengeluarkan harimah. Harimah itu binatang ternak yang sudah tua renta. Walad darinah. Darinah itu binatang ternak yang kena penyakit kulit. Walad syarat al-la'imah. Syarat al-la'imah artinya ar-radhilah minal amwal, harta yang busuk, yang buruk, yang jelek. Walakin min wasati amwalikum, akan tetapi dari pertengahan harta kalian. Karena sesungguhnya Allah tidak minta kepada kalian harta yang paling bagus dan tidak pula menyuruh kalian dengan harta yang paling buruk. Artinya tengah-tengah. Nah, di sini dikutip Abu Daud. Kata Rasulullah SAW, ada 3 perkara, Pak. Siapa yang melakukan 3 perkara ini, dia akan merasakan manisnya iman. Apa itu manisnya iman, saudaraku? Kata Imam An-Nawawi, yaitu istildzadzut ta'at. Itu merasakan kelezatan dari ketaatan, Pak. Artinya ketika kita sholat, kita merasa nikmat. Ketika kita zikir, kita merasa nikmat. Itu berarti kita sudah merasakan manisnya apa? Iman. Iya. Adapun kalau kita sholat kita nggak merasa nikmat, zikir nggak merasa nikmat, ini kita berarti belum merasakan manisnya iman, saudaraku seiman. Siapa itu? Yang pertama, yaitu orang yang beribadah kepada Allah saja dan berilmu tentang la ilaha illallah. Ini menunjukkan, Pak, bahwa di antara syarat la ilaha illallah
yaitu berilmu. Karena kan la ilaha illallah ada 7 syarat. Yang pertama yaitu al-ilmu, al-munafil jahal. Berilmu yang meniadakan kebodohan. Berilmu tentang apa? Tentang la ilaha illallah. Paham tentang makna la ilaha illallah. Paham apa yang diinginkan oleh kalimat la ilaha illallah. Yang mempunyai makna la ilaha ilah. Ilah itu dalam bahasa Arab artinya apa? Ada yang tahu tidak? Ilah secara bahasa artinya ma'bud. Ma'bud artinya yang diibadahi. La ilaha artinya la ma'buda. Tidak ada yang diibadahi. Illallah artinya kecuali Allah. Coba kalau kita terjemahkan, tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Kira-kira makna ini benar nggak, Pak? Hah? La ma'buda illallah, tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Benar nggak, Pak? Secara kenyataan nggak benar kan? Buktinya ada yang diibadahi selain Allah. Ada yang beribadah kepada sapi, ada yang beribadah kepada bulan, ada bintang, ke malaikat, ke nabi, ke wali. Tapi peribadahan kepada selain Allah itu benar tidak? Tidak benar. Makanya kata para ulama, tafsir la ilaha illallah itu adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali siapa? Allah saja. Adapun selain Allah, maka tidak benar, batil, tidak berhak untuk diibadahi. Itulah makna la ilaha illallah. Di mana la ilaha illallah mengandung 2. Nafi peniadaan, itsbat penetapan. Nafi meniadakan dalam ucapan la ilaha. Itsbat penetapan dalam ucapan illallah. Kalau kita meniadakan saja, itu ateis, Pak. Kalau menetapkan tapi tidak meniadakan, ini namanya apa? Syirik. Kalau ada orang berkata, saya yakin Allah itu Tuhan. Apakah ini ucapan yang menunjukkan kepada tauhid? Belum. Saya yakin Allah itu Tuhan. Ini belum meniadakan, Mbak. Tapi ketika seseorang berkata, saya yakin Allah satu-satunya Tuhan. Berarti itu tauhid, sahih. Kalau ada orang berkata, saya yakin Allah berhak diibadahi. Kita katakan ini baru menetapkan, belum meniadakan. Kalau orang berkata, saya yakin Allah berhak diibadahi, dia belum meniadakan yang lainnya. Tapi kalau dia katakan, saya yakin Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, baru ini tauhid. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya menetapkan saja tanpa meniadakan itu bukan tauhid. Ya. Meniadakan tanpa menetapkan ateis. Tauhid itu harus tercakup padanya 2. Meniadakan dan menetapkan. Seperti Allah berfirman, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Siapa yang kafir kepada tagut, siapa itu tagut? Itu yang disembah selain Allah. Dan beriman kepada Allah, siapa yang kafir kepada tagut mengandung peniadaan. Dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang kepada tali yang kuat. Berarti Pak, tauhid itu harus mengandung 2 tadi. Yang pertama kafir kepada tagut, itu yang disembah selain Allah. Dan beriman hanya kepada Allah saja, bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, baru itu tauhid.
Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini kita harus berilmu tentang la ilaha illallah, tentang syarat-syarat la ilaha illallah yang pernah kita sebutkan. Tentang pembatal-pembatal apa saja yang bisa membatalkan ucapan la ilaha illallah, berupa kesyirikan dan yang lainnya. Maka kalau kita berilmu tentang la ilaha illallah dan kita mengamalkan daripada tentang ilmu kita tersebut, maka kita diterima la ilaha illallahnya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Maka ini yang pertama yang menyebabkan kita bisa merasakan manisnya iman. Kata Rasulullah apa? Yaitu beribadah hanya kepada Allah dan berilmu tentang la ilaha illallah. Berarti konsekuensinya berarti apa Pak? Kita mengingkari semua kesyirikan. Kita wajib berlepas diri dari kaum musyrikin. Karena kalau kita tidak berlepas diri dari kaum musyrikin, berarti kita belum mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, al-bara'atu minasyirk, berlepas diri dari kesyirikan itu adalah apa? Tauhid. Allah berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Kamu tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin itu, Pak. Orang yang beriman kepada Allah konsekuensinya dia harus memusuhi orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Dan mencintai orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Itu konsekuensi la ilaha illallah. Tauhidullah azza wa jal. Kemudian yang kedua kata Rasulullah apa? Yaitu orang yang membayar zakat hartanya dengan penuh keridhaan dari hatinya. Ketika antum bayar zakat, antum betul-betul ridho dari hati antum. Bukan karena keterpaksaan. Karena ada sebagian orang ketika bayar zakat, hatinya sambil dongkol. Maka yang seperti ini, saudaraku seiman, zakatnya sah, tapi dia sedikit pahalanya. Yang mendapatkan pahala besar itu ketika hatinya ridho saat dia mengeluarkan hartanya tersebut, saudaraku seiman. Iya. Dan ia tidak membayar harimah. Harimah itu tadi binatang ternak yang sudah tua gitu, Pak. Walad darinah, tidak pula binatang ternak yang darinah, yaitu jarba. Itu yang terkena penyakit kulit. Walal maridah, tidak pula hewan yang sakit. Tidak pula syarat al-la'imah, yaitu harta yang buruk. Akan tetapi kata Rasulullah tengah-tengah. Ya. Karena Allah tidak meminta kita harta yang paling bagus, tapi juga jangan mengeluarkan harta yang paling apa? Buruk. Akan tapi tengah-tengah antara itu kata Rasulullah SAW. Tapi kalau kita misalnya mengeluarkan yang paling bagus, tentu pahalanya lebih bagus, Pak. Allah berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kamu tidak akan sampai kepada derajat bir, itu kebaikan, sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Talhah, ya Abu Talhah, seorang sahabat Nabi SAW ketika mendengar ayat ini, datang ke Rasulullah SAW. Apa kata Abu Talhah? Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa inna ahabba amwali bayroha." Wahai Rasulullah, hartaku yang paling aku cintai adalah bayroha. Bayroha itu sebuah kebun yang ada di depan masjid, Pak. Di mana Rasulullah SAW suka masuk ke kebun itu dan minum dari airnya yang segar. Maka, wahai Rasulullah, aku ingin infakkan di jalan Allah. Silakan engkau yang bagikan.
Kata Rasulullah, "Bakh, dzaka malun rabih, dzaka malun rabih." Bagus sekali, itu harta yang menguntungkan, kata Rasulullah SAW. Ara an tuqassimahu an baina aqaribik. Aku memandang engkau mendingan bagi-bagikan saja kepada kerabat-kerabatmu itu. Itu menunjukkan, Pak, ya, harta semakin kita cintai, lalu kita infakkan, maka itu semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku seiman. Hadis berikutnya, hadis 751. Wa an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wan nushi likulli muslim. Dari Jarir bin Abdullah, ini sahabat yang paling ganteng, Pak. Sampai-sampai para ulama menjuluki beliau ini dengan apa? Yusufu hadhil ummah. Yusufnya umat Islam. Siapa itu? Jarir bin Abdullah ini, Pak. Rasulullah pernah khutbah, lalu Rasulullah mengatakan akan masuk dari pintu itu rajulun ala wajhi mashatu malak. Ya, orang yang wajahnya bagaikan malaikat. Masuklah Jarir bin Abdullah, sahabat yang paling ganteng, ya. Dari Jarir bin Abdullah, ia berkata, aku membaiat Rasulullah untuk mendirikan sholat, membayar zakat, dan menasihati setiap muslim. Ini Jarir berkata, aku membaiat Rasulullah. Apa itu baiat, Pak? Baiat itu artinya sumpah setia, Pak. Dan baiat itu hanya ditujukan kepada pemimpin. Dalam Islam, baiat itu kepada siapa? Pemimpin, Pak. Pemimpin yang sah. Syarat pemimpin itu yang diakui oleh seluruh kaum muslimin dan punya wilayah kekuasaan. Bukan pemimpin kelompok, Pak. Seperti di Indonesia, Pak. Di Indonesia ini orang bikin kelompok, ya, diangkat jadi imam, dibaiat. Kemudian mewajibkan manusia untuk baiat kepada imamnya. Dan mengkafirkan orang yang tidak mau baiat kepada imam. Subhanallah. Di Indonesia banyak ini, Pak. Kalau di Cilengsi sana ada tuh. Jamus namanya. Dia mengatakan wajib baiat kepada imamnya. Siapa yang tidak baiat kepada imamnya, maka matinya bangkai jahiliyah. Islam Jamaah, LDII, sama juga. Ya. Demikian pula Khalifatul Muslimin yang ada di Lampung itu sama juga. Di Bekasi itu yang kemarin muncul siapa itu? Abdul Qadir Baraja mengaku dirinya Khalifatul Muslimin. Banyak, Pak, di negeri ini kelompok-kelompok yang bikin baiat sendiri dan mengklaim bahwa imam mereka lah yang berhak untuk dibaiat. Kita katakan ini semua baiat batil. Imam Ahmad pernah ditanya, ya, tentang hadis man mata walaysa alaihi imam mata mitatan jahiliyah. Siapa yang meninggal dalam keadaan tidak berbaiat kepada imam, maka matinya bangkai jahiliyah. Apa kata Imam Ahmad? Atadrimal imam? Kamu tahu tidak siapa imam itu? Kata Imam Ahmad, huwa an yakula kullu muslim hadha imam. Yaitu semua muslim mengatakan ini imam. Bukan imam kelompok tertentu. Bukan, Pak. Syekhul Islam Taimiyah dalam kitab Minhajus Sunnah menyebutkan, syarat imam yang dibaiat itu adalah imam yang disepakati oleh ahlul hilli wal aqd, dipilih untuk menjadi seorang khalifah dan memiliki wilayah kekuasaan dan mampu untuk menjalankan siasah syariah. Baru itu disebut imam yang dibaiat.
Nah ini bikin kelompok sendiri. Lalu pemimpin kelompoknya dibaiat, disebut khalifah. Subhanallah. Ini ya akhi, ya saya katakan memecah belah umat Islam, Pak. Bahkan musibahnya Pak, memahami hadis dengan pemahaman yang salah. Man mata walaysa fi unuqi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang meninggal dalam keadaan tidak berbaiat maka matinya bangkai jahiliyah. Mereka Pak selalu membawakan hadis ini tuh Pak. Ya, siapa yang mati dalam keadaan tidak berbaiat matinya bangkai jahiliyah. Berarti kalau kamu tidak baiat kepada imam saya, kamu matinya bangkai jahiliyah alias kafir, kata mereka. Kita katakan akhi, Anda salah dalam memahami dari dua sisi. Sisi yang pertama, pemahaman Anda tentang imam yang dibaiat batil. Karena semua ulama sepakat bahwa imam yang dimaksud di sini itu imam suatu negara yang memiliki wilayah kekuasaan dan mampu menjalankan siasah syariah. Sementara mereka numpang di Indonesia, nggak punya wilayah kekuasaan, malah tidak pula bisa menjalankan siasah syariah, tidak bisa. Bagaimana akan disebut imam? Yang kedua, mereka memahami bangkai jahiliyah itu artinya mati kafir. Itu praktek mereka, Pak. Mereka mengkafirkan orang yang tidak mau baiat kepada imamnya. Kita katakan siapa ulama yang memahami demikian? Sebutkan satu ulama terdahulu yang memahami bahwa mati bangkai jahiliyah itu artinya mati kafir. Tidak akan Anda temui itu, Pak. Dalam kitab-kitab syarah hadis, para ulama tidak ada yang mengatakan begitu. Para ulama mengatakan mati bangkai jahiliyah artinya mati di atas salah satu perangai jahiliyah. Pelakunya kafir tidak, tapi pelakunya fasik. Makanya Rasulullah pernah bersabda kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Waktu itu Abu Dzar, ya, meledek Bilal, Pak. Apa kata Abu Dzar? Ya Ibn Sauda, anak perempuan hitam. Mendengar itu Rasulullah marah, Pak. Apa kata Rasulullah kepada Abu Dzar? Ya Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah. Hai Abu Dzar, kamu ini orang yang ada pada dirimu perangai jahiliyah. Apakah Rasulullah mengkafirkan Abu Dzar? Tidak. Orang yang jatuh kepada perangai jahiliyah itu pelakunya fasik, Pak, tidak kafir. Dia melakukan salah satu dosa besar, dan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa orang yang jatuh kepada dosa besar itu tidak kafir. Yang mengkafirkan pelaku dosa besar hanya satu kelompok atau dua, yaitu Khawarij dan Mu'tazilah. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan, Pak. Kata Jarir, aku membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendirikan sholat, membayar zakat, dan menasihati setiap muslim. Ya. Apa makna menasihati setiap muslim, Pak? Nasihat secara bahasa artinya, ya, dari kata-kata nasahtul asal, itu idza safaituhu, itu membersihkan madu dari kotorannya. Berarti nasihat itu artinya membersihkan sikap kita kepada setiap muslim, Pak. Berarti nasihat kepada setiap muslim artinya apa? Artinya kita berbuat baik kepada mereka. Artinya kita beramar ma'ruf nahi mungkar kepada mereka. Artinya kita berakhlakul karimah kepada mereka. Nah, itu namanya nasihat kepada setiap muslim. Sebagai disebutkan dalam hadis, ad-dinun nasihah.
Agama itu nasihat. Kemudian para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Untuk siapa ya Rasulullah nasihat itu? Kata Rasulullah, lillah, wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat itu untuk Allah. Nasihat untuk Allah maksudnya gimana, Pak? Antum ngasih nasihat Allah gitu, ya Allah, engkau gini-gini. Ya bukan. Sudah kita sebutkan tadi makna nasihat apa, Pak? Nasihat itu artinya membersihkan sikap kita, memperbaiki sikap kita. Berarti nasihat kepada Allah artinya apa? Meluruskan sikap kita kepada Allah dengan cara mentauhidkan Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Wali kitabihi, nasihat kepada kitabnya. Maksudnya apa nasihat kepada kitabnya? Yaitu dengan cara mentadaburinya, memahaminya, mengamalkannya. Nasihat kepada Rasulnya dengan cara ittiba kepada Rasulullah, ya, mengagungkan sunnahnya, mempelajari hadisnya, melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Nah ini saudaraku seiman, ya, itu makna nasihat. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Hadis berikutnya. Hadis 752. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza addaita az-zakah faqad qadaita ma 'alaik. Wa man jama'a malan haraman thumma tasaddaqa bihi lam yakun lahu fihi ajrun wa kana isruhu 'alaihi. Rawahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim wa qala sahihul isnad. Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu telah membayar zakat, maka kamu sudah melaksanakan kewajiban. Dan siapa yang mengumpulkan harta yang haram, kemudian ia bersedekah dengan harta yang haram itu, maka ia tidak mendapatkan pahala apa-apa. Dan ia menanggung dosa. Mendapatkan apa? Dosa. Hadis ini menunjukkan, Pak, bahwa orang yang sudah mengeluarkan zakat hartanya, Pak, berarti dia sudah melaksanakan kewajiban dari harta itu. Maka harta yang sudah dizakati selamat. Ya. Tapi harta yang tidak dizakati ini yang akan menyebabkan kita akan diazab oleh Allah dengan harta itu, Pak. Nasallallahu salamata wal afiyah. Yang kedua, hadis ini menunjukkan, Pak, bahwa sedekah dengan harta yang haram itu tidak ada pahalanya dan nggak diterima sama Allah. Dan tetap dosa buat dia. Antum misalnya kerja di lembaga ribawi, yang tentunya gajinya juga haram, Pak. Terus antum sedekah dari gaji antum itu, dapat pahala nggak? Nggak dapat sama sekali. Atau antum misalnya nabung di bank karena keperluan, terus dapat bunga. Bunganya antum sedekahkan ke fakir miskin, dapat pahala? Nggak dapat. Iya. Jadi bersedekah dengan harta haram dapat pahala? Tidak sama sekali. Iya. Yang berpahala itu kalau kita sedekah dari harta yang halal. Sebagaimana Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, Rasulullah SAW sabda, "Idza tasaddaqa ar-rajul bi adli tamratin min kasbin tayyibin taqabbalallahu bi yaminihi fayurabbiha kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta tasira mithlal jabal." Apabila salah seorang dari kalian bersedekah dengan sebutir kurma dari usaha yang halal, maka Allah akan terima itu sedekahnya itu dengan tangan kanannya. Lalu Allah kembang biakan sampai besar sebesar gunung. Subhanallah. Kalau sedekah dari yang halal tuh walaupun sedikit, Pak, diterima sama Allah, Pak. Tapi kalau sedekah dari yang haram abadan,
tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya juga Rasul bersabda, "Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Sesungguhnya Allah itu thayyib dan tidak akan menerima kecuali dari yang thayyib lagi. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Hadis berikutnya. An Zir bin Hubaish anna ibn Mas'ud radhiyallahu anhu kana indahu gulamun yaqra'u fil mushaf wa indahu ashabuh faja'a rajulun yuqalu lahu Hadramah faqala ya Aba Abdurrahman ayyu darajatil Islam afdal qala as-salah thumma ayyun qala az-zakah. Zir bin Hubaish berkata bahwa Ibnu Mas'ud punya budak di mana ia membaca di mushaf. Dan di sisinya sahabat-sahabatnya. Lalu datang seorang laki-laki bernama Hadramah. Lalu bertanya, "Wahai Abu Abdurrahman, derajat Islam yang paling utama itu apa?" Kata kata Ibnu Mas'ud, as-salah, salat. Kemudian apa? Kata Ibnu Mas'ud, az-zakah, yaitu zakat. Dikeluarkan At-Tabrani dalam Al-Kabir dengan sanad la ba'sa bih. Lihat saudaraku, Abdullah bin Mas'ud ditanya tentang derajat Islam yang paling tinggi itu apa, yang paling utama. Kata Ibnu Mas'ud itu salat. Ya. Dan ini juga berdasarkan hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Rasulullah SAW sabda, as-salatu khairu mawdu'. Salat itu sebaik-baik amal. Ya. Demikian pula dalam hadis yang sudah pernah lewat, wa'lamu anna khairu a'malikum as-salah. Ketahuilah sesungguhnya sebaik-baik amal kamu itu apa? Salat. Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya langsung kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa afdalul a'mal? Apa amal yang paling utama ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "As-salatu ala waqtiha." Itu salat di awal waktu. Maka di sini Ibnu Mas'ud ditanya, apa derajat amal yang paling utama? Kata Ibnu Mas'ud, salat. Berarti salat itu amalan yang paling apa? Utama, saudaraku seiman. Ya. Makanya Ibnu Mas'ud, beliau pernah ditanya, kenapa engkau tidak pernah puasa sunnah? Kata Ibnu Mas'ud, aku kalau puasa sunnah, aku nggak mampu sholat sunnah karena badanku lemah. Dan aku lebih memilih sholat sunnah dibandingkan dengan puasa sunnah. Karena sholat sunnah dengan puasa sunnah, mana yang lebih utama? Sholat sunnah tentu, saudaraku seiman. Ya. Karena amalan yang paling utama adalah sholat. Sholat yang paling utama. Berarti sholat sunnah dibandingkan dengan puasa sunnah, ya utama sholat sunnah. Tapi kalau antum bisa melakukan dua-duanya, ya puasa antum tidak membuat lemah dari sholat sunnah, bagus, Masya Allah. Antum mengumpulkan kebaikan seluruhnya. Tapi terkadang Pak, ada orang kalau puasa menyebabkan dia tidak bisa melakukan sesuatu yang lebih utama, atau bahkan bisa menyebabkan dia melalaikan kewajiban. Maka pada waktu itu jangan. Contoh misalnya antum ya pekerja. Gara-gara antum puasa sunnah, akhirnya antum gak kuat kerja. Sehingga akhirnya melalaikan kewajiban antum sebagai ya pekerja, dan antum diamanahkan masalahnya untuk bekerja. Sudah ada ya syarat antara perusahaan dengan antum. Maka antum pada waktu itu lebih milih yang mana, Pak? Memilih yang sunnah apa memilih yang wajib? Kalau milih yang wajib, antum salah besar, saudaraku. Tapi kalau antum tidak masalah, ya
Bagus, Masya Allah. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian dimaksud ditanya lagi, kemudian apa? Itu zakat. Ya. Itu menunjukkan Pak, bahwa amal soleh itu ternyata bertingkat-tingkat Pak di sisi Allah. Dan mengetahui tingkatan amal itu penting. Kapan? Ketika ada dua amal yang harus kita lakukan salah satunya. Dan tidak mungkin kita amalkan dua-duanya. Maka pada waktu itu kita diminta untuk faqih Pak. Memilih yang paling utama. Memilih yang paling apa? Yang utama. Banyak di antara kita Pak, hanya rajin beramal, tapi kemudian ketika ditemukan dua amalan yang harus kita lakukan salah satunya dalam satu waktu, terkadang kita lebih memilih yang lebih tidak utama. Ya. Seperti misalnya seorang wanita yang lebih memilih puasa sunnah, ya, padahal suaminya tidak mengizinkan. Kita katakan salah besar. Rasulullah SAW melarang seorang wanita berpuasa kecuali dengan seizin siapa? Suaminya. Tapi hanya karena dia pengen puasa, pokoknya saya mau pengen puasa. Salah besar kita katakan. Ini menunjukkan wanita ini tidak faqih, tidak paham. Mana yang lebih apa? Utama. Melayani suami hukumnya apa? Wajib. Puasa sunnah hukumnya sunnah. Bagaimana kita akan melalaikan yang wajib, meninggalkan yang sunnah? Kita dalam menuntut ilmu Pak, jangan sampai kita mengejar ilmu yang fardu kifayah, meninggalkan ilmu yang fardu ain. Salah besar. Ilmu yang fardu ain contohnya apa? Ilmu tentang tauhid. Ya. Ilmu tentang kewajiban yang harus kita lakukan setiap hari, tentang fikih sholat dan yang lainnya. Itu kita tinggalkan. Sementara kita sibuk belajar bahasa Arab, belajar tahsin, tapi belajar tauhidnya kita lalaikan. Kita katakan Anda tertipu, Mas. Kenapa? Karena belajar tahsin, yang memperdalam tahsin, itu fardu kifayah. Sedangkan belajar tauhid, itu fardu ain. Makanya kalau antum nih di hari Ahad ada beberapa kajian, mana yang antum pilih? Ustadz yang paling tenar atau dari sisi isi kajiannya? Banyak di antara kita milihnya ustadz yang paling tenar. Orang yang faqih dia akan pilih ilmu yang paling dia butuhkan. Ilmu yang paling wajib dia pelajari dulu. Yang satu temanya tentang rumah tangga. Yang satu temanya tentang akhlak. Yang satu temanya tentang tauhid. Kira-kira yang antum datang yang mana Pak? Ya, yang paling antum butuhkan. Kalau antum sudah paham belajar tauhid, paham betul, tapi antum belum paham tentang hakikat apa? Ya, bagaimana fikih rumah tangga, nggak apa-apa, antum datang yang paling antum butuhkan. Tapi kalau antum belum pernah belajar tauhid, belum paham betul, antum dahulukan kajian tauhid. Jangan kemudian antum tinggalkan kajian tauhid, lebih memilih kajian rumah tangga. Salah besar itu Pak. Ya, penting Pak kita faqih di dalam memilih. Ya, ketika ada amal soleh yang dalam satu waktu kita tidak bisa lakukan dua-duanya, harus kita pilih salah satunya. Beda kalau misalnya kita bisa lakukan dua-duanya karena waktunya beda. Kalau seperti itu nggak ada pilihan namanya. Iya. Ikhwatul Islam saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, di sini kita ambil faidah juga saudaraku seiman. Bolehnya seseorang membaca mushaf dan yang lain mendengar.
Dan ini kebiasaan para sahabat suka begitu, Pak. Di sini dalam kata Zir bin Hubaish, Ibn Mas'ud punya budak, dia membaca di mushaf dan di sisinya ada teman-temannya. Maka dari itulah, Pak, ya, dalam masalah membaca itu bersama-sama itu ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama ini, yang satu membaca, yang lain mendengar. Seperti ini boleh dengan ijma para ulama. Keadaan yang kedua, yang satu membaca, yang lain mendengar. Udah bunyi. Nah. Fadhal adzan. Saya sering menjadi panitia kajian dan sering menemui pertanyaan disertai dengan lafaz jalalah. Saya khawatir kertasnya dibuang ke tong sampah. Bolehkah saya menghimbau kepada jamaah untuk tidak menyertai lafzul jalalah pada kertas pertanyaan? Bagus, Pak. Karena lafzul jalalah ini harus kita agungkan, Pak. Kita hormati. Bagaimana pendapat Ustadz jika ada akhwat yang ingin dinikahkan, tapi akhwat tersebut memberi syarat? Jika ingin menikah dengan dia, hanya harus mengambil ilmu kajian dengan Ustadz Fulan saja. Apa boleh syarat seperti ini? Ini syarat hizbi, Pak. Syarat apa? Hizbi. Mengkultuskan seorang ustadz itu haram dalam Islam. Dan syarat seperti ini tidak sah. Kata Rasulullah, kullu syartin laysat fi kitabillah fahuwa batil. Semua syarat yang tidak sesuai dengan kitabullah, maka itu syarat yang batil. Maka kalau antum menikah dengan akhwat itu, apakah antum wajib memenuhi syarat itu? Tidak boleh. Ya. Karena ini syarat seperti jelas syarat yang batil dalam Islam. Tidak boleh ngaji kecuali Ustadz Fulan itu saja. Berarti sama saja mengatakan bahwa Ustadz Fulan ini kayak Nabi, nggak pernah salah. Akan-akan Ustadz Fulan itu sudah menguasai seluruh ilmu. Siapa ulama yang mengklaim bahwa dirinya sudah menguasai seluruh ilmu, Pak? Ya, subhanallah. Imam Syafi'i aja nggak pernah ya mengatakan kamu jangan menuntut ilmu kecuali kepada saya. Tidak pula para ulama-ulama Islam. Syarat seperti ini syarat yang bid'ah, ya akhi. Apakah menjamak sholat saat hujan termasuk sunnah yang ditinggalkan? Kita harus melihat keadaan di zaman Rasulullah, Pak. Antum tahu nggak di zaman Rasulullah masjidnya terbuka, Pak? Nah, lihat kalau siapa di antara antum yang pernah ke masjid yang pernah umroh terus melihat di Museum Sirah Nabawiyah gambaran bentuk masjid di zaman Rasulullah SAW. Zaman Rasulullah itu masjidnya persegi 4. Kemudian yang diberi penutup cuma bagian depan sama bagian belakang. Itu pun ditutup, gentengnya itu terbuat dari apa? Pelepah kurma. Kalau hujan, kalau terbuka seperti itu pasti sangat apa? Menyulitkan. Sementara kita masjidnya tertutup rapi. Masjid, Masya Allah. Sehingga makna masyaqqahnya tidak ada, Pak. Dan kaidah usul fikih mengatakan apa, Pak? Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu mengikuti ilatnya. Ilat ada, hukum ada. Ilat tidak ada, hukum tidak ada.
Makanya kenapa di zaman Rasulullah ketika hujan dijama, karena ada masyakoh di situ, kesulitan. Keadaan masjidnya seperti itu. Adapun di zaman sekarang, Pak, tidak masyakoh. Dan kita bisa sholat pada waktunya masing-masing. Tidak ada masyakoh. Ya, wallahu a'lam. Kalau orang sholat sudah terlihat tidak tumakninah, ya, pantaskah kita sholat di belakangnya? Kalau tidak tumakninah alias sangat cepat, sholatnya aja nggak sah. Rasulullah pernah duduk bersama beberapa sahabat, masuklah seorang Arab, lalu ia sholat dengan cepatnya, Pak. Setelah sholat, datang ke Rasulullah dan berkata, Assalamualaikum. Kata Rasulullah apa? Waalaikumsalam, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi kamu sholat, kamu belum sholat. Akhirnya dia sholat lagi dengan cepatnya, datang lagi ke Rasulullah, kata Rasulullah, balik lagi kamu sholat, kamu belum sholat. Sampai 3 kali. Akhirnya dia mengatakan, wahai Rasulullah, aku tidak mampu kecuali ini, ya Rasulullah, tolong ajarkan. Maka Rasulullah pun mengajarkan tumakninah dalam sholat. Bayangkan sampai Rasulullah nggak menganggap sholatnya, Pak. Maka kalau imamnya terlalu cepat, udah kelas. Kita jangan bermakmum sama imam seperti itu. Karena percuma sholatnya juga nggak sah. Ya. Di samping mengerjakan sholat sunah taubat dan doa sholat taubat, apa saja yang diterima sholat taubatnya, Ustadz? Sholat taubat itu dilaksanakan saat kita jatuh kepada dosa. Maka kita segera taubat, minta Allah ampun kepada Allah, lalu sholat. Adapun kalau kita sholat taubat tapi nggak taubat, percuma, Pak. Saya mau sholat taubat tapi nggak taubat. Karena kata Imam Nawawi, syarat taubat itu 3. Yang pertama, menyesal. Yang kedua, meninggalkan maksiat saat taubat. Yang ketiga, bertekad bulat untuk tidak kembali kepada dosa itu. Antum habis dosa, niat saya mau taubat tapi habis sholat saya mau dosa lagi. Lah, niatnya aja udah gak bener. Maka dari itu, Pak, yang terpenting tuh bukan sholatnya, yang penting tuh taubatnya, Pak. Itu yang terpenting, yang wajib itu taubatnya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuh. Ya. Tolong beri saya wasiat untuk semangat menuntut ilmu karena anak sedang berada di ombang-ambing futur. Subhanallah ya akhi. Ketika antum di ombang-ambing futur, kewajiban antum berjihad melawan diri. Wallahi kalau kita sudah meninggalkan majelis ilmu, itu pertanda kita akan jadi bodoh, Pak. Pertanda kita akan mudah diseret oleh setan. Sebab majelis ilmu itu, Pak, kekuatannya dahsyat untuk hati kita, Pak. Majelis ilmu itu seperti kalau HP itu chargernya, Pak. Ketika baterainya sudah mulai habis, di-charger. Demikian pula, mencharger keimanan itu dengan majelis ilmu. Majelis yang dibacakan kitabullah, sunnah Rasulullah. Majelis yang diingatkan tentang Allah dan kehidupan akhirat. Majelis yang membuat hati kita takut kepada Allah. Semangat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita sudah futur, kemudian kita tinggalkan majelis ilmu, wallahi akhal Islam itu musibah besar wallah dalam hidup kita. Makanya ya akhi, futur jangan dipelihara. Lawan. Setan ingin memang supaya kita futur, Pak. Futur itu artinya sudah malas, sudah lemah. Ya. Udah bunyi.
Baik, kita tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.